Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Badung yang saat ini akan melaksanakan pemaparan rancangan awal Renja tahun 2023. Yang kami hormati Kepala Badan Pembangunan Daerah yang saat ini diwakili oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Yang saya hormati Ibu Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili. Yang saya hormati para Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Badung atau yang mewakili. Yang saya hormati Camat se-Kabupaten Badung, Perbekal, Lurah se-Kabupaten Badung yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Kepala UPT Disdikpora se-Kabupaten Badung. Yang saya hormati Ketua MKKS Kabupaten Badung, beserta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mengikuti acara pada siang hari ini, serta teman-teman para kabit, subkoordinator, arsiparis, dan pustakawan yang saya cintai dan saya banggakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, shalom, dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, bimbingan, dan tuntunannya kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan pada kesempatan
Di atas. Udah ada. Mohon izin Ibu dari Bapeda, suara belum kedengaran. Mohon izin Ibu, belum. Ibu siapa ya? Ibu, Ibu kasih internet baru sana. Belum Bu? Kita yang nyediain apa mereka? Mereka yang mute. Kita masih on. Ngebut dia tadi lewat. Pas ngebut gimana kan? On. Nggak ada jam, takut lupa. Sampun didengar di sana Bapak? Ah, udah. Sampun Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Kami mohon maaf kiranya Bapak Kepala Bapeda yang menghadiri acara ini menyampaikan, namun karena suatu tugas beliaunya tidak diwakilkan kepada kami sebagai perwakilan dari Bapeda. Untuk mempersingkat waktu juga, mungkin saya langsung menyampaikan paparan dari Bapak Kepala Bapeda yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Adapun mengawali yang terhormat kepada Ibu Kadis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, yang terhormat Inspektur Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan perangkat daerah terkait yang mewakili, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional perencana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan yang kami hormati para pimpinan asosiasi, profesi atau lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Badung, serta seluruh peserta forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah yang kami hormati pula. Rasa angayu bahagia kita panjatkan ke hadapan Ide Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung ketewara nugrahanya maka pada hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual pada forum perangkat daerah atau lintas perangkat dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun 2023 diamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha atau pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas atau bottom up planning berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi, serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya kami menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan forum perangkat daerah, yaitu 1. Menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Sudah juga disampaikan tadi oleh Bu Kadis. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman atau acuan di dalam pelaksanaan forum perangkat daerah, antara lain sasaran RPJMD dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung, yaitu perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target indikator kinerja utama atau itu tahun kedua RPJMD semesta berencana tahun 2021 sampai tahun 2026 serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2023, yaitu dengan tema perkuatan ketahanan masyarakat melalui transformasi ekonomi serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan jaring pengaman sosial. Adapun prioritas pembangunan ada 9. Yang pertama itu pangan, sandang, dan papan. Yang kedua kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Yang keempat adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Yang kelima pariwisata. Yang keenam infrastruktur. Yang ketujuh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Yang kedelapan penataan ruang, kawasan permukiman dan pengendalian penduduk, dan yang kesembilan lingkungan hidup dan kebencanaan. Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari visi, misi, dan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD semesta berencana tahun 2021 sampai tahun 2026. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut diharapkan usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2023 yang meliputi transformasi ekonomi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta peningkatan jaring pengaman sosial dalam rangka akselerasi penanggulangan dampak COVID-19. Dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain. 1. Pendekatan kewenangan pemerintah daerah. 2. Penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2021 sampai tahun 2026. Yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan ketersediaan pagu tahun 2023 dengan berpijak pada pagu anggaran perubahan APBD tahun 2021. Yang keempat, mengingat keterbatasan anggaran pendapatan daerah yang diproyeksikan tahun 2023, maka alokasi anggaran belanja perangkat daerah tahun 2023 agar diprioritaskan pada 1. Belanja wajib dan mengikat antara lain gaji dan tunjangan PNS, santunan-santunan sosial kemasyarakatan, upah tenaga kontrak. Yang kedua, belanja mandatori, pendidikan, kesehatan, SDM, pengawasan. Dan yang kelima, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2022. Nomor 6, bagi OPD yang memiliki kegiatan dari pokok-pokok pikiran Dewan agar memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan yang sudah disampaikan melalui sistem SIPD pada e-ibah oleh anggota Dewan. Yang ketujuh, melakukan pemutakhiran pada sub kegiatan di SIPD kalau tidak dimutakhirkan berdampak pada rancangan tidak bisa melakukan proses input data ke SIPD. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut dalam penilaian kewajaran, usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada.
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah tahun 2022, semoga dapat menghasilkan renja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Nah, terkait apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, beberapa untuk dipertimbangkan oleh Bapeda, sejujurnya kami Bapeda tidak pernah menganaktirikan, namun itu tetap pada proses atau target yang telah ditentukan. Mengingat anggaran terbatas, jadi mengacu pada perubahan 2021, jadi itulah yang jadi patokan. Terkait beberapa kegiatan yang disampaikan oleh Bu Kadis tadi akan kami sampaikan pada pimpinan untuk dibahas, semoga nanti akan bisa dipertimbangkan. Dalam hal ini kami tidak berani memutuskan, kami pasti akan menyampaikan pada pimpinan untuk dibahas lebih lanjut. Nah, itu yang bisa kami sampaikan dari Bapeda, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan penganjali umat, Om Santi 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 Om. Ya, itu aja, jangan menanggapi itu, biarin dia panas di sana. Gininya rusak, tanya mic-nya. Mic di sana? Di sini. Kita Ya. main-main. Ya, tadi kan udah sih sesuai dengan tujuan. Kok nggak ada suaranya tuh Gus? Minta tolong. Kok nggak bisa ada suaranya dia? Kok nggak ada suaranya? Minta tolong. Minta tolong, minta. Masih dia Sudah ada. Untuk hidup sendiri. Oh, Mati ya. Mati lagi. mic-nya masih ambil itu di atas. Oh, di sana. Kiraan iya. Itu Pak, sampun ya? Yang mic-nya. Sekali lagi, sampun. Sampun. Sudah. Oke. Baik, kita lanjutkan untuk sesi diskusi tanya jawab ataukah saran usul dari undangan yang telah kami sampaikan. Untuk itu pertama di dalam sesi tanya jawab mohon untuk menyebutkan nama, kemudian tempat tugas. Kita bahas gitu aja, jangan ya kita. Sekaligus sekalian untuk angkat tangan sehingga teman kami bisa untuk mengontak. Oke, Lintas SKPD. kami persilakan. Ibu benar-benar Gitu aja. Kita bahas dengan atasan, betul itu. Kan sesuai pagu yang sudah ditetapkan, ditargetkan, yaitu perubahan. Sekali lagi kami persilakan untuk teman-teman ada masukan, saran, usul, kami persilakan. Terlalu gini omongan hidupnya itu ya Unek sama kemarin kita ya kita bukan kita cuma menyampaikan. bukan, iya itu arahan dari atas begitu. Iya, begitu. Begitu kita Mungkin ada masukan, saran, usul dari teman-teman baik di perangkat daerah, desa, kelurahan maupun sekolah, kami persilakan. Sambil menunggu barangkali usul saran dan usul sebagai tracing apa yang menjadi paparan tadi bahwa di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung dengan dua urusan bahwa ada dua induk yang mesti kami layani di tingkat nasional, ada namanya AMRI, ya kemudian ada Perpusnas. Perpusnas. Nah itulah lembaga induk di kami, kemudian tambahan barangkali dengan perangkat daerah, perbedaannya dengan perangkat daerah, kami juga selaku lembaga kearsipan daerah. Ya. Nah itulah yang ada di kami di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Itu dia beda. Sekali lagi kami mohon saran usul masukan dari teman-teman perangkat daerah, kami persilakan. Karena kan ada yang lebih prioritas kan sudah dibaca di sini. Iya, yang ada 9 prioritas itu.
berarti mengenal diri Kita merujuk ke ya solidaritas. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mohon izin pimpinan mau ada ditanyakan sedikit. Dari kebudayaan. Mohon dihidupkan dulu ininya, kameranya. Kalau tidak salah Gus Monika. Iya, Tiang Gus Monika. Mohon izin pimpinan. Pertama Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung serta jajarannya. agama. Begitu juga para pimpinan perangkat daerah yang mengikuti Zoom meeting Forum Perangkat Daerah Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung yang juga saya hormati. Izinkan untuk bertanya, Ibu. Terkait tadi apa yang dipaparkan oleh Ibu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Di sana ada program kegiatan pelestarian naskah kuno. Itu udah Nyambung dengan kebudayaan. Kami di Dinas Kebudayaan di bidang sejarah juga ada kegiatan itu, Ibu. Terus terang saja dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan langsung kepada Bapeda selaku yang menangani daripada penganggaran itu, apakah nanti tidak menjadi suatu tumpang tindih begitu antara kami di kebudayaan dan juga di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, karena kemungkinan model kerjanya kita juga merawat juga lontar dan juga arsip atau naskah-naskah kuno kami yang ada di bidang sejarah. Mohon daripada Bapeda atau mungkin dari Dinas Kearsipan Perpustakaan memberikan juga kami sekedar masukan sebagai kami acuan dalam melaksanakan tugas kami di Dinas Kebudayaan. Itu saja Ibu Kepala Dinas dan juga Ibu dari Bapeda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Om Santi Om. Om Santi. Baik, Haji Monika selaku utusan dari Dinas Kebudayaan, perlu kami sampaikan kembali kepada Ibu Kadis bahwa pelestarian naskah kuno itu sama-sama ada di Dinas Kebudayaan. Mungkin dalam hal ini waktu kami persilakan untuk Bu Kadis, kami persilakan. Terima kasih dari Dinas Kebudayaan, Gus Monika. Terkait dengan pelestarian naskah kuno milik daerah atau daerah kabupaten kota, memang kalau kita lihat judulnya saja, ini terjadi tumpang tindih antara diskursus dengan kebudayaan. Tetapi ke depan mari kita sama selami apa sebenarnya isi atau apa sebenarnya kegiatan yang harus kita lakukan di dalam kegiatan itu, karena kami juga baru menerima kegiatan seperti ini. Ini ada pada Pergub nomor 73 tahun 2021. Kalau dulu pelestarian yang kami miliki memang dari dulu ada bidang pelestarian di perpustakaan, tetapi dulu lingkup kami hanya perpustakaan saja. Tetapi di Pergub yang baru tupoksi kami adanya seperti ini, pelestarian naskah kuno daerah dengan sub kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno. Mungkin kalau dulu ini ada di bidang di Dinas Kebudayaan, mungkin sekarang berganti menjadi bidang sejarah. Terus mari ke depannya setelah ini mungkin kita samakan, bisa bertemu dengan bidang kami juga. Gus dari sejarah yang ada di Dinas Kebudayaan dan bidang pelestarian naskah kuno yang ada di kami,
kegiatannya apa saja, mungkin di kebudayaan apa saja, supaya kita tidak terkesan saling apa namanya, kami tidak bermaksud mengambil alih seperti itu, tetapi itu adalah tugas yang tertuang di tupoksi kami yang harus kami laksanakan. Tetapi kalau dilihat dari kita telusuri, jalan kita berbeda gitu. Ya, meskipun mungkin orangnya itu sama. Mungkin setelah hari ini silakan berkomunikasi dengan bidang pelestarian kami. Gus di sebelah mana jalannya, saya di sebelah mana. Mungkin kita nanti jadi kereta api, kita sama-sama berjalan beriringan. Berarti sekarang itu mungkin ada yang ditambahkan dari pantesan kadang tiang lihat ada kami. Bu Rana mungkin bisa menambahkan apa yang rencananya dikerjakan. berarti gini. Ditambahkan oleh teman kami. Sejak dua tuh. Ntar gini, enak koordinasi. Biar nggak tumpang Koordinasi harus keduanya. karena sama-sama punya kegiatan yang sama. Mengacu ke peraturannya ada juga aturannya ditetapkan, tapi kegiatannya Berarti dari pihak pemuda ada sampaikan sanggahan dan yang komen. yang kedua, iya kita dengarin. Sementara bagaimana? Dia juga menyelesaikan kan. Ya. Tahun 2019 biasanya itu tentang melengkapi dan verifikasi yang ada. Di sana sudah sangat jelas disebutkan program kegiatan masing-masing baik dinas kebudayaan maupun perpustakaan. Jadi menurut kami jelas. Kami tidak perlu lagi untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan yang tercantum di dalam permendagri tersebut. Kemudian kami juga ke depan dalam melaksanakan tugas kami akan tetap melakukan koordinasi dan kerjasama Petunjuknya dengan masing-masing tujuan koordinasi kita sudah gede tapi tidak ada suara di sana. Terima kasih Bu Kadis, kemudian tambahan dari Bu Ratna. Bagi Monika, itulah Jelas klarifikasi dari kami di Perpus. Kalau bisa seperti Ibu Kadis bilang tadi, Ya, ketemu. kalau bisa kita seiring sejalan demi tujuan Badung hebat, kenapa tidak? Mungkin itu kata kunci, barangkali kita duduk bersama apa yang menjadi tupoksi masing-masing. Mungkin sekali ini Kak, itu aja. Ini, matur semua Ibu, dalar wajib dinatur moderator. Itu kemudian kita harapkan supaya kita ada lintas dinas untuk bekerja sama, atau mungkin kita bisa, mohon maaf, cuma masukkan saja lontar-lontar yang ada di sini mungkin bisa ditaruh di perpustakaan untuk memudahkan daripada masyarakat, kan gitu Pak. Atau Ibu, ini mohon kami dari Dinas Kebudayaan tidak mau bilang tidak ya bahwa menyerobot pekerjaan, tidak, cuma kan penapian untuk berikutnya kita seiring sejalan untuk mewujudkan Badung yang hebat. bisa Ada masukan manten bagaimana caranya Nike, manten tapi senewau yang bilang, yang mengungkapkan tidak ada tumpang ide itu, karena di sini ada juga pelestarian naskah kuno, pelestarian naskah lontar, di sana juga ada. Itu mantan. Mungkin nanti setelah niki Titiang bikin laporan untuk pimpinan Riki untuk ditindaklanjuti, dan juga nanti akan ada koordinasi berlanjut ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Badung. Mohon maaf Ibu, cuma masukan saja. Sesungguhnya itu ke depan kami memang sangat berharap kalau ke depannya nanti naskah kuno ataupun lontar itu mau disimpan di sini, kami masih punya tempat, dan mungkin ini akan memudahkan masyarakat
untuk mencarinya. Kalau ada yang keperluan, karena kan di sini kami perpustakaan melayani masyarakat, dan ada yang mencari lontar atau isinya apa di sana naskah kuno, mungkin lebih gampangnya mereka mencari di tempat kami. Mungkin itu Gus, mungkin ke depan silakan berkoordinasi dengan bidang yang menangani. Oke, cukup. Terima kasih Bu Hadis dari kebudayaan juga. Mungkin ada yang lain dari teman-teman perangkat daerah, baik desa, sekolah maupun yang lain, kami persilakan. Minta buku. Enggak, orang buku udah bantuan desa-desa udah menganggarkan itu. Kalau mau tidak ada, Tukar depan dan sekali lagi kalau memang ada saran usul, kami persilakan. Masih lagi nunggu lagi. Kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu mengikuti acara forum. Oh, tapi kan udah ada rekamannya. Perangkat daerah ini sebagai kata penutup dan sekaligus kesimpulan, barangkali kalau berbicara arsip, barangkali jangan sungkan-sungkan dan mohon dilakukan penyerahan arsip baik dari bidang, terutama di perangkat daerah, dari bidang kepada sekretariat, dari UP kepada UPA, begitu juga dari sekretariat untuk pelaksanaan hadir. Karena sesuai peraturan perundang-undangan akan terjadi siklus, siapa yang diserahkan, kemudian siapa yang menerima, si penerima merupakan tanggung jawab. Seperti disampaikan tadi oleh Bu Kadis tadi, bahwa kami selain selaku Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung juga merupakan LKD, Lembaga Kearsipan Daerah, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai akhir kata, perlu kami sampaikan, kalau kita berbicara arsip berarti kita berbicara masa lalu. Begitu juga kita berbicara perpustakaan, kita akan mengajak melihat masalah yang akan datang itu perangkat perpustakaan timbul grogi karena tidak didengar. Sebagai akhir kata, kita lama di sini ya. Hal-hal yang kurang berkenan, baik dari segi penyajian, kemudian dari tayangan dan sebagainya, kami dari Dinas Arsip dan Perpustakaan mohon maaf untuk itu. Sebagai kata terakhir, barangkali kami akhiri dengan para sandi. Om sandi sandi sandi. Om. Saudara tutup bersama? Yuk. Tutup bersama. Mohon untuk teman-teman yang mengikuti semua di angkat, kita sesi foto bersama. Kami akan hitung. Sudah, yang lain mohon dihidupkan kameranya, kita akan foto bersama. Sekali lagi mohon dihidupkan. Kami hitung 1, 2, 3. Kedua, mohon sekali lagi dihidupkan. Mohon ya, hidup kecil. Tugas-tugas kita itu dihidupin dulu. Mantap ya. Mantap. Besok. Video, start video, choose Sektor.
Udah kok. Gantian untuk sendiri. Sabar. Mulai video, start video. Tunggu dulu sampai semua kebuka. Video deh. Ada. Mungkin yang lain ada sekarang di sama ada. Satu. Jangan ngecek mana. Gak jelas belakangnya. Bang jelas gambar. Oh baik. Yang lain mohon dihidupkan kameranya. Kameranya. Nah, yang PSB, full. Ada. SD ketemu lagi. Maaf, kamera rusaknya. Oh, kameranya rusak lagi. Sekali lagi yang hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi sukses semua. Allah.